Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ikhwafillah, para penonton channel Donditan dan LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang luar biasa. Kita sekarang ada di Curug Sodong ya. Dia bisa dilihat di sini ya. Pemandangan air terjun yang luar biasa indah, ciptaan Allah, mahakarya Sang Pencipta yang luar biasa di daerah Sukabumi. Dan kita memang hadir ke sini dalam rangka membuat konten yang akan kita persembahkan untuk para penonton setia channel Donditan dan juga LSK Al-Hadid. Maka mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya buat kita semua. Amin, amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, kita sapa Uncle Bob kita yang sudah selalu setia menemani trip kita, perjalanan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus ya. Karena memang kalau kita berdua kumpul itu selain silaturahim ke tempat Habib ya, guru beliau, untuk ya kita sama-sama meminta nasihat, mendapatkan ilmu, juga kita membuat konten ya, mumpung kita ketemu bareng. Baik, kali ini kita akan bicara mengenai misteri Paskah. Nah, ini kan karena hari Jumat kemarin itu adalah tanggal merah. Kalau di kalender nasional itu tulisannya memperingatan kematian atau wafatnya Isa Al-Masih kan begitu. Nah, atau perayaan Jumat Agung ya. Yang kita yakini kalau di kekristenan itu Yesus itu mati disalib pada jam 12 siang hari Jumat, kemudian jam 3 sore dinyatakan meninggal, kemudian 3 hari kemudian katanya, tepatnya hari Minggu pagi jam 9 sudah bangkit gitu ya. Kemudian 40 hari berikutnya ya Yesus naik ke surga. Nah ini ya, maka nanti ada peringatan lagi kenaikan Isa Al-Masih. Emang ada apa sih ya dengan peringatan ini? Ini kan peringatan mereka, ngapain kita ikut campur? Nah ini yang menarik. Makanya kita hadirkan Uncle Bob buat menjelaskan ini, karena memang ini ada sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam. Sekali lagi, tujuan kita membuat konten ini adalah untuk kaum muslimin ya, untuk mencerdaskan kaum muslimin, untuk memberikan edukasi kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin tahu bagaimana metode-metode pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh kaum Nasrani. Nah, ada beberapa hal dari saya untuk awal ya. Nanti Uncle Bob akan menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, penyebutan hari raya dengan menyebut nama Isa Al-Masih ini sudah menjadi masalah. Ya, mereka kan nyebutnya Yesus Kristus. Kenapa nggak disebut aja ya kematian Yesus Kristus? Kenapa harus Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu adalah penyebutan bagi umat Islam, kan begitu. Dan bagi umat Islam sudah jelas dalam Al-Quran ya, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Allah berfirman demikian. Dan Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib ya. Yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sehingga di sini kalau ada peringatan kematian Isa Al-Masih, ini jelas ada upaya untuk menipu umat Islam dong. Gitu ya. Sementara akidah umat Islam jelas menolak kematian dari Yesus, penyaliban Yesus, karena di Al-Quran katakan demikian. Nah, kalau dia pakai istilah Isa Al-Masih, pakai aja istilahnya sendiri kan begitu ya, Yesus Kristus. Nah, ini yang sangat penting juga perlu kita kupas dan kita bahas ya. Sehingga makanya berikutnya kita serahkan kepada Uncle Bob kita untuk mengungkap misteri-misteri yang lain yang ada dalam seputar perayaan Paskah ini gitu ya. Baik, tidak membuang waktu, kita persilahkan kepada Pak Donditan untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Pak Dondi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan gini Tat, ngomong-ngomong, hari Jumat kemarin libur tanggal merah itu kan sebenarnya hari rayanya umat Nasrani kan, Kristen kan.
bukan hari rayanya umat Islam, gitu kan. Ya. Jadi ya kalau mau disebut wafatnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sih itu memang sudah apa namanya ya kebijakan pemerintah bahwa itu adalah hari libur umat Kristen gitu kan. Memang kalau di dalam Quran disebutkan bahwa Isa Al-Masih kan tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya memang perlu kedewasaan sih ya kalau dalam hal ini ya, perlu kedewasaan dalam memandang oh ini adalah kepercayaan umat Nasrani gitu kan. Kita sebagai umat Muslim mempercayai bahwa Isa Al-Masih alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya itu kepercayaan kita. Ya inilah bentuk apa namanya toleransi lah ya. Kita tahu, tetapi seperti tadi Pak Ustadz Yusuf katakan bahwa kita perlu tetap membentengi akidah kita ya. Kepercayaan mereka dengan disebut Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu kepercayaan mereka. Tapi kita juga harus tahu, kita juga harus paham, kita juga harus meneguhkan gitu akidah kita bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak disalib menurut Al-Quran. Baik, nah kalau kita bicara Paskah lagi ya, kita bicara dari ke belakang dulu nih. Apa sih Paskah itu? Gitu ya? Paskah itu kan sebenarnya kan hari rayanya awalnya nih, hari rayanya umat Yudaisme, gitu ya. Mereka merayakan Paskah itu untuk merayakan pembebasan bangsa mereka, leluhur mereka, bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu ya. Ceritanya kan cukup panjang. Nah, tetapi kok tiba-tiba umat Kristen ya dari berubah ya. Nah, umat Kristen dari abad-abad awal itu merayakan Paskahnya untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Apa sih koneksinya, apa sih korelasinya apa gitu antara yang sebenarnya ya. Korelasinya apa gitu. Nah ternyata begini kurang lebihnya, kalau bangsa Yahudi atau Israel itu memperingati Paskah, mereka seperti mempunyai tradisi memakan daging domba olahan. Ya, makan daging domba olahan, kemudian ada lagi nanti roti tak beragi, ya kan. Roti tak beragi itu justru dimakan selama 7 hari loh, 1 minggu tuh ya. Khusus itu mereka tidak boleh makan seperti yang lain gitu. Nah, di dalam teologisme Kristen yang disebut saya tadi dengan domba itu digantikan dengan Yesus gitu loh. Yesus menjadi tumbal itu ya. Domba untuk acara Paskah itu gitu. Di mana domba itu dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi ada pergeseran kan? Ada pergeseran makna yang tadinya nih domba ini untuk merayakan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Yang ini dombanya untuk membebaskan umat manusia dari dosa gitu misalnya. Itu teologis ya. Kurang lebihnya seperti itu perbedaannya. Nah, tetapi kalau kita meninjau lagi ini, bener nggak sih Yesus mati 3 hari 3 malam gitu kan? Seperti di Matius 12 ayat 38 sampai 40. Waktu itu kan Yesus diminta untuk menunjukkan tanda-tanda atau mukjizat. Yesus kan mengatakan bahwa angkatan ini tidak akan mendapatkan tanda-tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Di mana dikatakan Nabi Yunus 3 hari di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam ya di dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam rahim perut bumi, atau istilahnya di dalam kubur gitu kan. Jadi kalau saya ini mengutip nih ya, saya sangat apa namanya, saya ini fans beratnya almarhum Syekh Ahmed Didat gitu. Karena juga melalui ceramah beliau saya menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmed Didat waktu itu mengatakan begini, bahwa di Matius 12:38-40 itu Yesus mengatakan tanda-tanda tidak akan diberikan kepada angkatan ini, maksudnya yang mereka yang meminta tanda itu selain daripada tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus 3 hari 3 malam di kubur. Nah, terjadinya bagaimana? Yesus disalib, ya menurut Bible disalib. Ada yang bilang jam 12 siang, ada yang bilang jam 12 siang belum disalib, ya kan? Itu aja udah berbeda.
Kemudian rata-rata mengatakan bahwa jam 3 dia wafat. Ya. Anggaplah jam 3 sore sampai jam 6 sore, anggap nih 1 hari lah anggap. Ya. Berapa tuh 1 hari kan? Kemudian jam 6 sore umat Yahudi kan memperingati apa namanya Sabat itu kan dari jam 6 sore sampai besok sorenya kan. Jadi kalau jam 3 sore sampai jam 6 sore 1 hari. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi berapa? 1 malam kan? Ya. Sabtu pagi jam 6 sampai Sabtu sore jam 6 1 hari. Berarti 2 hari kan? Kemudian jam Sabtu sore jam 6 sampai pagi sampai Minggu pagi 1 malam. 1 malam. Berarti udah 2. Berarti baru 2 hari 2 malam. Kok bilangnya 3 hari 3 malam gitu? Dari mana? Makanya. Itu nggak ketemu gitu loh. Sekarang kalau mau dibilang Jumat Agung, berarti kan pasti hari Jumat. Ada teori yang mengatakan bahwa itu ternyata disalibnya bukan hari Jumat gitu. Oh gitu. Hari sebelumnya gitu. Jadi biar ngepasin jatuhnya hari Minggu gitu. 3 hari 3 malam. Tetapi semua tradisi mengatakan bahwa itu Jumat Agung, yang diperingati juga Jumat Agung gitu kan. Jadi kalau Jumat Agung terus maunya hari Rabu atau hari Kamis kan jadi bukan Jumat Agung. Udah beda lagi, udah bukan Jumat Agung lagi. Gitu kan. Nah, jadi setelah itu kita juga melihat 3 hari 3 malam, ternyata kalau hitung dengan diskon tadi yang hari Jumat 3 siangnya sampai 6 ya. Itu baru 2 hari 2 malam. Betul. Itu aja udah berbeda gitu. Nah, kemudian konsep memperingati Paskahnya juga berbeda. Yang mana Yahudi memperingati untuk pembebasan umat Israel dari bangsa Mesir, yang ini memperingati Yesus disalib, mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu perbedaannya. Nah, kenapa bisa beda seperti itu? Itu ya. Kira-kira kita pernah pikirin nggak? Bayang kenapa nggak sih? Kok bergeser gitu ya? Nah, rupanya kan memang kekristenan itu kan memang dibangun atau tercipta pada zaman mereka hidup di dalam penjajahan Romawi. Ya, betul. Ya kan? Pada zaman masyarakat yang sangat kental dengan penyembahan pada paganisme ya, gitu kan. Diciptakan pada zaman masyarakat itu semuanya mempunyai konsep, misalnya Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Nanti ada Perseus, ada Hercules gitu ya, yang mana mereka menjadi manusia setengah dewa gitu. Kemudian Tuhan bermanifestasi menjadi manusia, kemudian menjadi juru selamat. Itu semuanya ada gitu loh. Di ajaran-ajaran Romawi kuno dan Yunani kuno gitu. Apakah mungkin itu adalah transformasi atau pembaharuan gitu dari ajaran-ajaran paganisme itu ditransformasi menjadi ajaran kekristenan? Apakah mungkin kebetulan gitu? Karena pada faktanya kalau menurut Konsili Nisea yang 325, setelah itu Raja Konstantin itu semacam gini, menyodorkan atau menawarkan kepada rakyat Romawi kuno untuk merayakan Natal pada 25 Desember itu sebagai hari rayanya kelahiran Yesus. Padahal kan selama beberapa lama sebelumnya kan rakyat Romawi kuno itu kan memperingati 25 Desember itu kan bukan untuk kelahiran Yesus, tetapi kan untuk Dewa Matahari, kelahiran Dewa Matahari gitu kan. Nah, jadi ada pergeseran lagi nih, ada transformasi lagi nih, ada perubahan bentuk lagi nih. Modifikasi. Isinya sama, gitu. Core-nya sama, cuman casingnya lah ya, berganti kulit ya gitu ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Nanti mungkin kalau ada yang bisa saya tambahkan lagi. Iya. Nah, jadi setelah di Romawi kuno sudah berubah bentuk, yang tadinya untuk ini menjadi untuk untuk kematian Yesus atau kelahiran Yesus yang Natal gitu ya. Itu yang menjadi diperkuat dengan politik. Di politik mereka semakin kuat karena mereka bersinergi dengan politik gitu loh. Dengan penguasa. Begitu juga politik membutuhkan mereka untuk menarik simpatik masyarakat, untuk mencari kekuasaan gitu loh. Ya, kira-kira gitu teman. Nanti kalau misalnya ini saya tambahin. Iya, jadi menarik ini ya, bahwa ternyata masih ada ya misteri-misteri lain yang tadi sudah diungkap oleh Uncle Bob kita di seputaran Paskah ya. Baik,
sekarang kalau kita mau coba sebagai kaum muslimin ya, sebagai kaum muslimin kita mau jujur pada agama kita, kemudian kita mau betul-betul mendalami agama kita, setiap perayaan-perayaan yang dirayakan oleh kaum muslimin itu sesungguhnya semuanya itu memang betul-betul kita rayakan sesuai dengan ibaratnya itu standar yang sudah memang dituntunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya contoh, orang bilang Idul Fitri ya, bahwa Idul Fitri itu sudah jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sebelumnya ada rangkaian ibadah puasa Ramadan yang sebentar lagi kita laksanakan. Itu semua bukan karangan, bukan sejarah tadi ya. Ada berbau modifikasi, berbau transformasi, berbau dengan bercampur baur atau bersinkretisme dengan ajaran-ajaran budaya-budaya sebelumnya. Jadi ini menjadikan kita tambah bersyukur bahwa dan tidak ada, ini merupakan ibadat agama lain kemudian diambil lantas setelah itu dijadikan ajaran perayaan agama dia sendiri ya. Ini kan juga menarik nih ya. Misalnya contoh ibadah kurban saja ya dalam Al-Qur'an. Ya, ini mengenang sejarah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Justru orang-orang Yahudi sendiri menghormati ibadah umat Islam kan ya. Kenapa? Karena memang bukan merubah ya, bukan kemudian menyontek gitu ya, memplagiat, tapi memang menyempurnakan. Nah ini nih sesuatu yang tentu berbeda yang kita syukuri ya. Sehingga alhamdulillah apapun yang dirayakan oleh kaum muslimin ini betul-betul sesuai dengan perintah dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan kita tadi sudah dapat pencerahan bahwa ternyata Paskah itu awalnya adalah ibadatnya orang Yahudi untuk merayakan kebebasan bangsa Israel dari Mesir gitu ya, dari Fir'aun gitu ya, oleh Nabi Musa yang membawanya. Nah ternyata diambil oleh orang-orang Nasrani, dirubah ya, dimodifikasi oleh mereka sebagai hari raya Paskah dengan simbol Yesus sebagai penebus dosa. Wah ini kan sudah sesuatu yang luar biasa. Tentu kalau orang Yahudi kira-kira kalau tahu ini komentarnya apa itu? Ya gini ya, kalau perbedaan kan kita sama-sama tahu kan bahwa mereka tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Mesias ya kan. Kita umat muslim mengimani Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Mesias. Tetapi pergeseran itu ya buat umat Yahudi paling mereka ya cuma bisa ketawa gitu. Apa urusannya gitu loh, Paskah yang memperingati bangsa bebas dari Mesir menjadi Yesus yang mati karena menebus dosa gitu. Baik, kita nanti mungkin kita lanjutkan. Apa benar Yesus itu menebus dosa manusia? Nah, itu juga boleh juga tuh. Coba diulangi lagi biar pemirsa dengar. Apa benar Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ya gitu. Ya, mungkin jadi ini selanjutnya kita bisa bahas itu. Insya Allah jangan kemana-mana ya. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan kajian-kajian menarik yang lain. Ya tentu memang kalau kajian seperti ini akan banyak hal-hal yang baru ya yang akan kita bisa dapatkan. Baik, terima kasih Pak Dondi ya atas pencerahannya dan juga kepada pemirsa setia channel Donditan dan LSK Al-Hadid. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah. Amin. Dan sama-sama kita berdoa dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.